Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afri Farhan Fahmi. Di video kali ini saya akan membahas tentang biografi Kiai Haji Abdur Rahman Wahid. Dr. Kiai Haji Abdur Rahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur adalah seorang politikus, cendekiawan muslim, dan ulama yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia yang keempat. Beliau terpilih menjadi presiden dari hasil pemilu tahun 1999. Beliau memerintah sebagai Presiden Indonesia dari tahun 1999 hingga tahun 2001. Gus Dur lahir pada tanggal 7 September 1940 di Pondok Pesantren Bisri Syamsuri, Denanyar, Jombang, Jawa Timur dengan nama Abdur Rahman Ad-Dakhil. Karena kata Ad-Dakhil yang artinya sang penakluk tidak cukup dikenal, maka diganti dengan nama Wahid dan kemudian lebih dikenal dengan nama panggilan Gus Dur. Kata Gus ini adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai. Abdur Rahman Wahid lahir dalam keluarga yang sangat terhormat di komunitas muslim Jawa Timur. Kakeknya dari sang ayah yaitu Kiai Haji Hashim Syamsuri merupakan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Kakeknya dari sang ibu yaitu Kiai Haji Bisri Syamsuri merupakan pengajar di pesantren pertama yang mengajar kelas pada perempuan. Kemudian sang ayah yaitu Kiai Haji Wahid Hashim merupakan Menteri Agama pada tahun 1949. Dan sang ibu yaitu Sholihah merupakan putri dari Pondok Pesantren Denanyar, Jombang. Ternyata Gus Dur ini memiliki darah Tiongkok. Beliau mengakui bahwa beliau adalah keturunan dari Tan Kiem yang menikah dengan Tan Alok, saudara kandung Raden Patah atau Tan Eng Hau, pendiri dari Kesultanan Demak. Pada tahun 1968, tepatnya tanggal 11 Juli, Abdur Rahman Wahid menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai 4 putri, yaitu Alisa Qadrun Nada, Zanubah Arifah Jasoh atau Yeni Wahid, Anita Hayatun Nufus, dan Inayah Wulandari. Masa muda Gus Dur. Pada tahun 1944, Abdur Rahman Wahid pindah ke Jakarta karena ayahnya terpilih sebagai ketua pertama Partai Masyumi. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia, Gus Dur kembali ke Jombang. Pada tahun 1949, Gus Dur kembali lagi ke Jakarta karena ayahnya terpilih menjadi Menteri Agama. Gus Dur menempuh pendidikan dasarnya di SD Kris sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Untuk menambah pengetahuan oleh ayahnya, Gus Dur diajarkan untuk membaca buku non-muslim, majalah, dan juga koran. Pada tahun 1953, sang ayah meninggal dunia karena kecelakaan mobil. 1 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1954, Gus Dur melanjutkan pendidikannya di SMP. Namun sayangnya Gus Dur tidak naik kelas dan kemudian ibunya mengirimnya ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan SMP-nya sekaligus mengaji kepada Kiai Haji Ali Mahlum di Pondok Pesantren Kapyak. Setelah lulus SMP pada tahun 1957, Gus Dur pindah ke Magelang dan mulai pendidikan muslimnya di pesantren Tegalrejo. Ia termasuk murid berbakat dan ia mampu menyelesaikan pendidikan pesantrennya hanya dalam waktu 2 tahun, yang seharusnya adalah 4 tahun. Lalu pada tahun 1959 ia pindah ke pesantren Tabak Beras di Jombang. Sembari melanjutkan pendidikannya, ia juga menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru dan nantinya menjadi seorang kepala sekolah madrasah. Pendidikan luar negeri Gus Dur. Pada tahun 1963, Gus Dur menerima beasiswa dari Kementerian Agama untuk belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Walaupun Gus Dur fasih berbahasa Arab, dengan terpaksa
Beliau mengikuti kelas remedial karena tidak mampu membuktikan bahwa beliau fasih berbahasa Arab. Kemudian pada akhir tahun 1964, Gus Dur akhirnya lulus dari kelas remedial Arabnya. Kemudian pada tahun 1965 ia mulai belajar tentang studi Islam dan bahasa Arabnya. Di Mesir, ia bekerja di Kedutaan Besar Indonesia. Saat ia bekerja terjadi peristiwa G30S. Kedutaan Besar Indonesia di Mesir diperintahkan untuk melakukan investigasi pada pelajar universitas dan memberikan laporan kedudukan politik mereka, dan Gus Dur diberi perintah tersebut. Ia ditugaskan untuk menulis laporan. Pada tahun 1966, Gus Dur yang tidak setuju dengan metode pendidikan dan pekerjaannya pasca peristiwa G30S yang mengganggu dirinya. Kemudian ia diberitahu bahwa ia harus mengulang kembali belajarnya. Pendidikan prasarjana selamat karena beasiswa yang diterimanya di Universitas Baghdad, Irak. Pada tahun 1970, Gus Dur menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad dan ia pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya di Universitas Leiden. Namun, ia harus menelan kekecewaan karena pendidikannya di Universitas Baghdad kurang diakui. Kemudian pada tahun 1971, akhirnya Gus Dur pulang ke Indonesia. Sebelum pulang, beliau menyempatkan diri pergi ke Jerman dan Perancis. Awal karir Abdurrahman Wahid. Setelah kembali ke Jakarta, Gus Dur bergabung dengan LP3S atau Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. LP3S yaitu sebuah organisasi yang berdiri dari kaum intelektual muslim, progresif, dan sosial demokrat. LP3S mendirikan majalah Prisma dan Wahid menjadi salah satu kontributor. Sebagai kontributor, ia berkeliling pesantren dan majalah di seluruh Jawa. Gus Dur merasa prihatin dengan kemiskinan yang dialami pesantren. Abdurrahman Wahid terus mengembangkan karirnya sebagai seorang jurnalis. Artikel dan tulisannya diterima baik dan kemudian ia mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Karena hal tersebut, Gus Dur mendapatkan banyak undangan untuk memberikan seminar di kuliah. Namun, hal tersebut membuat harus bolak-balik Jakarta ke Jombang. Walaupun saat itu ia telah memiliki karir yang sukses, Gus Dur masih merasa hidupnya sulit jika hanya menumpukan pada satu pekerjaan saja. Lalu, untuk menambah pendapatan, ia menjual kacang dan juga mengantarkan es. Pada tahun 1974, Gus Dur mendapat pekerjaan tambahan sebagai guru di pesantren Tambak Beras Jombang. 1 tahun kemudian ia mendapatkan pekerjaan tambahannya, yaitu menjadi guru kitab Al-Hikmah. Pada tahun 1977, Gus Dur bergabung dengan Universitas Hasyim Asy'ari dan ia sebagai dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan. Bergabungnya Gus Dur dengan Nahdlatul Ulama dan menjadi ketua NU. Awalnya Gus Dur menolak untuk bergabung dengan Dewan Penasehat Agama NU sebanyak 2 kali. Namun setelah ketiga kalinya, kakeknya yaitu Bisri Syamsuri menawarinya, akhirnya Gus Dur mau bergabung. Bergabung dengan NU, Gus Dur mendapatkan pengalaman politik pertamanya yaitu EPP, yaitu sebuah partai Islam yang merupakan gabungan dari 4 partai Islam termasuk NU dalam pemilu legislatif 1982. Banyak orang yang menganggap NU sebagai organisasi dalam keadaan terhenti. Setelah melalui diskusi dengan penasehat agama membentuk tim 7 yang diantaranya adalah Gus Dur. Tim tersebut ditujukan untuk mengerjakan isu reformasi dan membantu mengaktifkan kembali NU. Pada tanggal 2 Mei 1982, para pejabat tinggi NU bertemu dengan ketua NU yaitu Idham Khalid dan memintanya untuk mengundurkan diri sebagai ketua.
Awalnya Itham menolak mundur dari jabatannya, namun akibat tekanan akhirnya Itham mundur. Pada tahun 1983, Soeharto kembali terpilih menjadi presiden untuk keempat kalinya dan memulai mengambil langkah untuk membuat Pancasila sebagai ideologi negara. Wahid atau Gus Dur menjadi anggota kelompok yang ditugaskan untuk menyiapkan respon NU terhadap isu tersebut, dan ia kemudian berkonsultasi dengan bacaan seperti Sunnah dan Al-Quran sebagai pembenaran. Pada Oktober 1983, Gus Dur menyimpulkan agar NU menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah itu, untuk mengaktifkan kembali NU, Gus Dur mundur dari PPP dan partai politik. Pada tahun 1984, terjadi musyawarah nasional. Banyak orang yang menyuarakan agar Gus Dur menjadi nomisi ketua NU yang baru. Gus Dur mau menerima nomisi tersebut asalkan ia mendapatkan wewenang penuh dalam memilih pengurus yang akan bekerja padanya. Akhirnya Gus Dur terpilih menjadi ketua umum BPNU. Namun permintaannya untuk memilih sendiri pengurus di bawah kepemimpinannya tidak dipenuhi. Pada tahun 1985, Gus Dur ditunjuk Soeharto untuk menjadi indoktrinator Pancasila. Kemudian pada tahun 1987, Gus Dur lebih menunjuk dukungannya terhadap rezim Orde Baru dengan mengkritik PPP dalam pemilu legislatif 1987, dan ia memperkuat Partai Golkar. Kemudian ia menjadi anggota MPR mewakili golongan karya. Selama masa jabatan pertama sebagai Ketua Umum BPNU, Gus Dur tetap fokus dalam mereformasi sistem pendidikan pesantren, dan ia berhasil meningkatkan kualitas sistem pendidikan pesantren hingga dapat menandingi sekolah sekuler. Gus Dur mendirikan kelompok belajar di Probolinggo, Jawa Timur untuk menyediakan forum individu pendirian dalam NU untuk mendiskusikan dan menyediakan interpretasi teks Muslim. Pada tahun 1989, pada musyawarah nasional, Gus Dur terpilih kembali sebagai Ketua Umum BPNU. Kemudian pada Desember 1990, berdiri Ikatan Cendekiawan Muslim atau yang disingkat dengan ICMI yang diketuai oleh B.J. Habibie. Pada tahun 1991, beberapa anggota ICMI mengajak Gus Dur untuk bergabung. Namun, Gus Dur menolak karena ia menganggap ICMI mendukung sektarianisme yang akan membuat Soeharto menjadi tetap kuat. Gus Dur melakukan perlawanan terhadap ICMI dengan membentuk Forum Demokrasi. Pada bulan Maret 1992, Gus Dur berencana mengadakan musyawarah besar untuk merayakan ulang tahun NU yang ke-66 dan mengulang pernyataan dukungan NU terhadap Pancasila. Namun Soeharto menghalangi acara tersebut dengan memerintahkan polisi untuk mengembalikan bus berisi anggota NU ketika mereka tiba di Jakarta. Selama masa jabatan kedua sebagai ketua NU, ide liberal Gus Dur mulai mengubah banyak pendukungnya menjadi tidak setuju. Gus Dur terus mendorong dialog antar agama. Pada tahun 1994, Gus Dur menerima undangan mengunjungi Israel pada Oktober. Kemudian pada musyawarah nasional, Gus Dur kembali lagi terpilih menjadi ketua NU yang ketiga kalinya dan mulai melakukan aliansi politik dengan Megawati Soekarno Putri. Pada tahun 1996, yaitu pada bulan November, Gus Dur dan Soeharto bertemu pertama kalinya sejak pemilihan kembali Gus Dur sebagai ketua NU. Pada tanggal 19 Mei 1998, Gus Dur bersama dengan 8 pemimpin penting dari komunitas Muslim dipanggil ke kediaman Soeharto untuk memberikan konsep komite reformasi, namun mereka semua menolaknya. Pembentukan PKB dan penyataan Cianjur. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden. Kemudian, setelah itu, mulai muncul partai politik baru seperti PAN yang dibentuk dengan Amin, PDIP yang dibentuk oleh Megawati, dan PKB yang dibentuk oleh Gus Dur. Pada tahun 1998, banyak orang komunitas NU mengusulkan agar Gus Dur mendirikan partai politik dan permintaan tersebut mulai ditanggapi pada bulan Juli.
Wahid menyetujui pembentukan PKB dan menjadi ketua Dewan Penasihat dengan Matwari Abdul Jalil sebagai ketua partai. Kemudian pada November 1998 di Ciganjur, Gus Dur bersama dengan Megawati, Amin, dan Sultan Hamengkubuwono X kembali menyatakan komitmen mereka dengan reformasi. Kemudian pada 7 Februari 1999 PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden. Masa kepresidenan Gus Dur. Pada Juli 1999, Partai PKB ikut serta dalam pemilu legislatif. PKB memenangkan 12% suara dengan PDIP memenangkan 33% suara. Namun, karena PDIP tidak memiliki kursi mayoritas penuh, lalu membentuk aliansi dengan PKB. Pada bulan Juli, Amin Rais membentuk poros tengah, yaitu Koalisi Partai-Partai Muslim. Pada 7 Oktober 1999, Amin dan Poros Tengah secara resmi mengumumkan bahwa Abdurrahman Wahid yang akan dicalonkan sebagai presiden. Kemudian pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie. Kemudian pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul untuk mulai memilih presiden baru. Kemudian Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Indonesia yang keempat dengan perolehan 373 suara. Pada masa pemerintahannya, ia membentuk Kabinet Persatuan Nasional, yaitu kabinet koalisi yang anggotanya berasal dari berbagai partai politik seperti PDIP, PKB, Golkar, PPP, PAN, Partai Keadilan atau PK, kemudian tak lupa juga non-partisan dan TNI. Kemudian Gus Dur melakukan 2 reformasi pemerintahan, yaitu yang pertama membubarkan Departemen Penerangan Senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Kemudian yang kedua yaitu membubarkan Departemen Sosial yang korup. Gus Dur berencana memberikan referendum kepada Aceh, namun referendum tersebut bukan untuk menentukan kemerdekaan melainkan untuk menentukan otonomi. Pada pemilu presiden dan wakil presiden Indonesia 2004, di mana rakyat memilih secara langsung, PKB memilih Gus Dur sebagai calon presiden. Namun, Gus Dur gagal melewati pemeriksaan medis dan KPU menolaknya sebagai kandidat capres. Wafatnya Gus Dur. Pada hari Rabu 30 Desember 2009, Gus Dur meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada pukul 18.45 akibat komplikasi penyakit yang dideritanya sejak lama. Menurut sang adik Salahuddin Wahid, Gus Dur meninggal akibat sumbatan pada arterinya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.